Berikut kelanjutan cerita Tale of Nine-Tailed episode 6. Li Yeon terkejut dengan kemunculan Mo Yong yang tiba-tiba, dan Li Yeon curiga jika Mo Yong lah pencuri bertopeng yang dia cari selama ini. 네가 홍백탈이냐? Sementara itu Apricot sangat bersalah dengan apa yang terjadi. Karena gara-gara dia membocorkan informasi kepada Jun Daesung, saat ini Hong Jun menjadi incaran Jenderal Kato. Kemudian Jaeyu menghadap Hong Jun dan memintanya untuk keluar. Hong Jun terkejut melihat Li Yeon dan Mo Yong sedang bertarung. Dia menyuruh mereka berhenti, namun tidak ada satupun di antara mereka yang mau mengalah. Dan tanpa diduga, Hong Jun melemparkan pedangnya hingga menembus punggung Li Yeon. Hong Jun berkata jika dia telah melihat Li Yeon yang lain di kota Manchuria. Dia tahu jika Li Yeon di depannya sekarang berasal dari masa depan. Hong Jun juga bertanya bagaimana Mo Yong bisa hidup kembali. Taluipa tak pandang bulu, dan dia tidak akan pernah menghidupkan orang yang telah dia bunuh. Mo Yong juga tidak mengetahui siapa orang yang telah membangkitkannya, dia pun juga sedang berusaha untuk mencari tahu. 나도 답을 찾고 있는 중이야. Hong Jun kembali bertanya kepada Li Yeon penyebab perpecahan pertemanan mereka. Li Yeon menjawab jika dulu dia telah membunuh kakaknya Mo Yong, dan sampai sekarang dia tidak pernah menyesalinya. 죽였다. 안 해. Karena telah kehilangan banyak darah, saat ini Li Yeon sedang sekarat dan hampir mati. Hong Jun berkata jika satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Li Yeon hanyalah Mo Yong. 너뿐이야. 니를 구할 수 있는 건. Di tempat lain Lirang mengajak Yohi makan di kedai langganannya. Akan tetapi saat ini kedai tersebut telah tutup. Tapi Lirang tidak mau tahu, dia meminta pemilik kedai menyajikan makanan untuk mereka. Setelah mereka selesai makan, Lirang menolak mengantarkan Yohi pulang. Tapi diam-diam pria itu mengawasi Yohi dari jauh. 여기 계산. Anak buah Jenderal Kato melaporkan kejadian di tambang emas sebelumnya. Dia menyebutkan jika ada iblis Joseon yang bisa berubah wujud, dan mereka berteman dengan Hong Jun. Jenderal Kato teringat pertemuannya dengan Li Yeon, lalu kemudian berencana untuk mengunjungi laboratorium. Pria itu menyarankan kepada Jenderal Kato untuk menghancurkan Myoyongak, di sana banyak para gisaeng yang bisa menjadi makanan mereka. Tapi Jenderal Kato malah ingin berencana menjadikan orang-orang tersebut sebagai senjata kekaisaran Jepang. Kejadian di tempat Jenderal Kato itu diketahui oleh mata-mata Hong Jun, dia lalu melaporkannya kepada Jaeyu. 배운 자들이 사람이 아니라는 소문이 있어. Sunwo memperkenalkan Shinju sebagai anggota baru pejuang kemerdekaan Korea. Tanpa diduga di sana asisten pribadi Taluipa juga bergabung di organisasi tersebut. Kemudian mereka membuka tas yang dibawa Shinju, yang mana tas itu berisi bom yang siap untuk diledakkan. Saat ini mereka tinggal menunggu kabar dari Manchuria untuk melakukan aksi berikutnya. 저 잠깐 실례할게요. 비밀이다. 사실 고문의 강제 노역까지 그렇게 짓밟히도록. Mo Yong dan Hong Jun membawa Li Yeon ke kamar untuk segera diselamatkan. Mo Yong menggunakan darahnya untuk menyembuhkan luka Li Yeon, dan berkata jika pria itu akan kembali sadar setelah 12 jam. Hong Jun heran mengapa Mo Yong bersedia menyelamatkan Li Yeon. Padahal sebelumnya dia sangat ingin membunuhnya, untuk membalas dendam kematian kakaknya. 왜 살렸어? Tapi Mo Yong menjawab jika sebenarnya dialah yang telah membawa Li Yeon dari masa depan. Hal itu dikarenakan Mo Yong ingin menghidupkan kakaknya kembali, dan dia membutuhkan Li Yeon untuk melakukan itu. 얘 때문에 죽었다며. 1938년에 이연이 없는 걸 가지고 있거든. Setelah Mo Yong pergi meninggalkan kamar, Hong Jun pun meminta maaf kepada Li Yeon. Dia terpaksa melukainya karena itu adalah jalan satu-satunya cara menghentikan perkelahian mereka.
Dan Hong Jun ingin memperbaiki pertemanan mereka seperti dulu lagi. 할멈이 알았겠지? 우리 도망친 거. 배신한 놈은 내 손에 Keesokan harinya Moyong menggantungkan kantong merah yang diberikan oleh Raja Lima Arah sebelumnya. Kantong merah tersebut berguna untuk mengundang iblis. Moyong harus menangkap iblis tersebut untuk menyembuhkan lukanya. Tapi saat ini Moyong belum sehat, jadi tidak mudah baginya untuk menangkap iblis itu. Dan inilah alasan Moyong mendatangi Li Yeon. Dia akan menggunakan Li Yeon untuk membantu menangkap iblis tersebut. 이 위험천만한 승부에서 제 손으로 잡으란 법은 없지 않습니까? Tidak lama kemudian Li Rang dan Xin Ju keluar kamar, dan melihat Moyong ada di sana. Hari itu Myo Yongak mengadakan audisi pemilihan Gisaeng baru, di mana para peserta yang berpartisipasi terdiri dari 6 orang. Tapi Jo Hyang melihat jika para peserta ada 7 orang, yang berarti salah satu dari mereka ada penyusup. 왜 6이 아니라 7이 이상하다? Akhirnya setelah 12 jam Li Yong kembali sadar. Li Yeon terkejut melihat Hong Jun berada di sana, karena setahunya wanita itulah yang semalam hampir membunuhnya. Tapi Hong Jun hanya menanggapi perkataan Li Yeon dengan santai. Dia berkata jika Mo Yong telah menyelamatkan hidupnya. Li Yeon kemudian mendatangi Mo Yong yang saat itu sedang makan bersama Li Rang dan Xin Ju. 괜찮으세요? 믿어. 네가 무용이라는 거. Li Yeon mempercayai jika pria yang di depannya adalah Mo Yong. Tapi dia penasaran kenapa Mo Yong tiba-tiba mendatanginya sekarang. Dan bagaimana cara Mo Yong menemukannya. Li Yeon lalu mengeluarkan batu pelindung dan penggaris emas. Dia bertanya apakah tujuan kedatangan Mo Yong untuk mengambil 2 benda pusaka tersebut. Tapi di sini Mo Yong pura-pura tidak mengenali kedua benda pusaka itu. Mo Yong berkata jika dia menemukan tempat tinggal Li Yeon dari 2 orang iblis rakun korban Li Yeon yang satunya lagi. 벗어나지 못한 것 같아. 아직도 이렇게 돌이나 다름이 없다. 쓰리던 산을 몰살한 산신을. 그지 그래? 네 몸 원래대로 돌려놓으라. Lalu Hong Jun datang menyuruh mereka berdua bersiap-siap, karena hari ini Hong Jun meminta mereka berdua menemaninya nonton. 우리 셋이 옛날처럼 아무 생각 없이. Apricot dan Azalea merasa ada hal aneh yang terjadi di Myo Yongak. Belakangan ini makanan yang mereka buat tiba-tiba menjadi basi semua. 된장, 고추장, 간장 전부 다. 주방 아주머니가 장맛이 이상하대. 무슨 장? Di lain tempat Jo Hyang melihat ada seorang wanita berada di bawah kolong rumah. Suara wanita itu seperti suara Azalea, yang sedang mencari cincinnya yang hilang. Jo Hyang pun lalu membantunya mencari cincin tersebut, tapi ketika Jo Hyang akan memberikannya, ternyata wanita itu bukan Azalea. Jo Hyang mengadukannya kepada Apricot dan Azalea, tapi mereka menganggap Jo Hyang hanya berhalusinasi di siang bolong. 방금 바로 밑에 있었잖아. Hong Jun, Li Yeon, dan Mo Yong menonton sebuah film di bioskop. Di sana Li Yeon berebut cemilan dengan Hong Jun, sehingga membuat keributan dan membuat orang-orang marah. 아이고 조용 좀 합시다. Li Yeon menganggap film itu sangat membosankan, sehingga dia pun tertidur. Sedangkan Mo Yong terlihat sangat menikmati film sampai-sampai dia pun menangis. Kejadian itu mengingatkan Hong Jun ketika mereka dulu masih menjadi dewa gunung. Setelah selesai nonton, mereka pun berencana pulang. Tanpa diduga tiba-tiba hujan turun. Li Yeon yang merupakan seekor rubah ekor 9 lari ketakutan. Tingkahnya itu membuat Hong Jun dan Mo Yong tertawa. 여전히 솔직하고 현명하고 질색하니까. Pada malam hari Sun Wo mengunjungi Myo Yongak. Di sana dia mengajari para Gisaeng pelajaran matematika. Di antara para Gisaeng lainnya, Jo Hyang yang benar menjawab setiap soal yang diberikan oleh Sun Wo. Hal itu membuat para Gisaeng lain kagum. Tiba-tiba lampu kamar berkedip, sehingga mereka pun memutuskan menyudahi pelajaran malam itu. 선생님, 불 나갈 것 같아요. 그럼 오늘은 Dan Jo Hyang pun beranjak pergi untuk tidur duluan. Apricot menghidupkan lilin dikarenakan mati lampu.
Tiba-tiba Azalea memiliki ide dan mengajak mereka melakukan permainan sudut. Dijelaskan jika permainan sudut ini adalah permainan yang bertujuan melakukan pemanggilan arwah, di mana masing-masing dari mereka berempat akan berdiri di setiap sudut kamar. Ketika seseorang menepuk punggung pemain, maka orang itu akan berjalan berpindah ke sudut lain, dan begitu seterusnya. Peraturan yang terpenting adalah, selama permainan berlangsung, mereka semua tidak boleh ada yang bicara. Setelah Sunwo memahami aturannya, permainan pun dimulai. Awalnya permainan mereka berjalan lancar, tapi tiba-tiba, Sunwo menyadari ada hal aneh, karena jumlah orang di ruangan saat ini telah bertambah menjadi 5 orang. Tiba-tiba terdengar suara mirip suara Sunwo yang meminta permainan dihentikan. Sunwo semakin panik dan berteriak jika bukan dia yang bicara. 뭐지? 나 아니야! 이제 그만하면 안 돼요? Sunwo semakin panik dan berteriak jika bukan dia yang bicara. Ketika lilin kembali dinyalakan, mereka mendapati Sunwo telah menghilang secara misterius. 님, 사라지셨어. Saat ini Sunwo telah berpindah ke alam lain, dia mencoba mencari jalan keluar sambil memanggil teman-temannya tadi. Sunwo semakin takut ketika melihat banyak mayat di tempat tersebut. Hong Jun sangat marah mengetahui Sunwo menghilang akibat permainan sudut yang mereka lakukan. Apricot dan Gisaeng yang lain sangat menyesal, mereka tidak tahu jika akibatnya akan seperti ini, mereka meminta Hong Jun membantu menyelamatkan Sunwo. 웬 간땡이 부은 잡기가 감히 내 구역에서. 위험한 놀이를 만들어내나 몰라. 응? Mo Yong tahu jika kejadian itu disebabkan oleh kantung merah yang dia pasang. Tapi dia tidak menduga jika iblis tersebut akan menculik manusia. 그것이 왔다. 오지 뭐. 왜 그랬니? 아, Untuk menyelamatkan Sunwo, Hong Jun, Lee Yeon, dan Mo Yong mengajak Shin Ju melakukan permainan sudut untuk memasuki dunia lain tempat Sunwo ditahan. 무서운데. Tiba-tiba Mo Yong melarang Hong Ju ikut bermain, dia khawatir jika wanita itu akan mengalami hal berbahaya. Hong Jun tetap memutuskan ikut bermain, namun tingkah Mo Yong itu menimbulkan kecurigaan Lee Yeon. Setelah beberapa lama melakukan permainan, tiba-tiba dari arah luar mereka melihat bayangan orang berdiri di depan kamar. Mo Yong berpikir jika itu adalah iblis yang mereka cari, dan menyuruh Lee Yeon segera menusuknya. 불 꺼놓고 뭐하냐? 베어버려 이연, 빨리! Tapi ternyata orang itu adalah Lirang, untung saja Shin Ju menyadarinya dan segera menahan Lee Yeon. Lee Yeon marah kenapa Mo Yong menyuruhnya menyerang. Tapi Mo Yong membantah jika dia yang menyuruh, dia berkata jika dia sama sekali belum berbicara sejak permainan dimulai. 나는 구성놀이 시작하고 한마디도 안 했어. Dan ketika lampu dinyalakan, tiba-tiba Hong Jun telah menghilang. Lee Yong dan Mo Yong mendatangi kamar Gisaeng, mereka menemukan jika garam yang ditebar di ruangan itu berubah warna menjadi hitam. Lee Yeon lalu menyuruh para Gisaeng tetap berada di kamar mereka hingga ayam berkokok. 정도면 요괴야. 적어도 우리보다 훨씬 이게 아니었어. 홍주야. Shin Ju mendatangi Lee Yeon dan Mo Yong dengan membawa seekor kucing. Diketahui jika Shin Ju memiliki kemampuan khusus bisa berbicara dengan hewan. Dari kucing itu Shin Ju mengetahui jika iblis tersebut berada di antara para Gisaeng dengan memakai sendal tua. Iblis itu bernama Yang Sangbem, bukan iblis sembarangan, dia sangat kuat dan bisa menirukan suara manusia. 꽤 거물이잖아. 홍주한테 지금 시간... Mo Yong yang khawatir dengan keselamatan Hong Jun lalu menemui Dewa Lima Arah. Awalnya dia berencana untuk membatalkan kesepakatan mereka sebelumnya, namun karena hal itu tidak bisa dilakukan, Mo Yong meminta Raja Lima Arah memberitahu kemana iblis Yang Sangbem membawa Hong Jun. 어디로 가야 되는지 제발! 삿된 자들의 길! Raja Lima Arah memberitahu jika Hong Jun dibawa ke tanah terkutuk, tempat yang sangat misterius, bahkan penglihatan Taluipa sendiri pun tidak bisa menjangkau tempat tersebut. 천하의 타리파조차 함부로 엿보지 못하는 곳이야. 어째서입니까? 예? 먹혀버리기 딱 좋거든.
Li Yeon dan Li Rang mendatangi seorang wanita tua yang konon dulunya korban penculikan iblis Hang Sangbem, namun wanita itu berhasil selamat. Waktu itu dia bersama gadis-gadis lain dibawa ke sebuah tempat yang sangat gelap. Namun dia berhasil keluar dari tempat tersebut dengan mengikuti seekor kucing. 나는 봤지. 어떻게 아니 뭐 이거 알았어. 고양이? 집에다 낳고 간 새끼인데. Li Yeon dan Mo Yong melakukan persiapan memasuki tanah terkutuk. Mereka akan membawa seekor kucing sebagai penunjuk jalan, dan senjata untuk membunuh iblis tersebut. 사람 피와 살을 먹고 자란 나무로 만들었어. 귀신도 보는 영물이잖아. 얘가 Tapi Li Rang keberatan jika Li Yeon menempuh bahaya untuk menyelamatkan Hong Jun. Dia pun ingin ikut bersama kakaknya itu untuk membantu. Tapi Li Yeon melarangnya. Li Yeon merasa jika ada yang dirahasiakan oleh Mo Yong, mulai dari kemunculan Yang Sangbem berbarengan dengan kehadiran Mo Yong, hingga sikap Mo Yong yang melarang Hong Jun mengikuti permainan sudut sebelumnya. Dengan kata lain, kemunculan iblis Yang Sangbem ini adalah ulah dari Mo Yong. 우영이를 다시 만나고 장산범이 이게 함정이면 적어도 Malam harinya mereka mulai melakukan ritual memasuki tanah terkutuk. Li Rang menggunakan sebuah tali untuk membantu Li Yeon menemukan jalan keluar. Dari luar kamar Li Rang mengintip dan melihat Li Yeon dan Mo Yong telah menghilang, sedangkan tali tadi terikat memenuhi setiap sudut ruangan. Di lain tempat saat ini Mo Yong dan Li Yeon telah berpindah ke dunia lain. Mereka berdua saat ini ada di zaman kuno dinasti Joseon. Tapi anehnya tempat tersebut sangat sepi, dan dapat dilihat banyak penduduk meninggal. 못해도 사흘은 된 것 같은데. Mereka menemukan seorang gadis kecil yang masih hidup. Dari keterangan gadis itu, semua pembunuhan dilakukan oleh iblis Yang Sangbem. Gadis kecil itu membawa mereka menuju tempat iblis Yang Sangbem, tapi ketika memasuki sebuah rumah, tiba-tiba gadis kecil tersebut menghilang. 어디였지? Dan tanpa diduga, Li Yeon dan Mo Yong tiba-tiba telah berada di tempat lain. Mereka berdua dieksekusi mati tanpa alasan yang belum diketahui. Tapi ternyata itu semua hanyalah akting untuk sebuah acara TV pengantin Yang Sangbem. Kejadian itu membuat Li Yeon dan Mo Yong kebingungan. 뭐야 이거? Dan scene ini pun mengakhiri episode 6 kali ini. Ikuti kelanjutannya pada episode selanjutnya. Terima kasih.